teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah sampai di bab 9, yaitu mengenai materi Create View and Edit Files. Oke, kita lihat materi-materi apa saja yang ada di bab 11 ini. Oke, yang pertama ada stdin, stdout, stdr. Yang kemudian yang kedua ada pengenalan VM. Yang ketiga ada konfigurasi boot order. Yang keempat, edit file dengan Vim. Kelima, edit file dengan Nano. Kemudian ada perintah more and less. Dan yang terakhir ada perintah head and file. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, apa sih itu stdin, stdout, dan stdr? Jadi, stdin ini merupakan standar input. Jadi, stdin ini adalah sesuatu yang kita masukkan atau kita inputkan ke dalam Linux kita. Misal kita memasukkan perintah ls. Misal kita memasukkan perintah ls, cd atau komen-komen basic itu masuknya ke input atau stdin. Kemudian ketika kita ingin memasukkan input, dia akan menampilkan stdout ataupun stdr. Nah, apa sih perbedaannya antara stdout dan stdr ini? Jadi, stdout ini merupakan standar output. Nah, misalnya itu ketika kita memberikan perintah ls, nah kemudian sudah diproses, nah nanti dia akan menampilkan sebuah output yang berupa isi dari direktori yang sudah kita ls sebelumnya. Nah, kemudian kalau stdr ini adalah standar error. Misalnya kita memberikan perintah ls pada sebuah file, nah kemudian setelah diproses ini, dia akan menampilkan error. Nah, jadi ini ya, proses, kemudian saat ditampilkan di layar itu terdapat error. Karena ls ini digunakan untuk melihat isi dari direktori, bukan isi dari file. Itu yang dinamakan stdr atau standar input. Oke, langsung saja kita buka Debian-nya dan buka terminal. Oke, di sini kita akan mencoba membuktikan stdin, stdout, dan stdr. Oke, di sini kita akan memberikan input atau perintah ls. Kemudian kita enter. Nah, dia langsung akan mengeluarkan atau menampilkan isi dari direktorinya. Jadi, ls di sini adalah sebagai inputnya, kemudian outputnya adalah isi dari direktori tersebut. Oke, bisa dilihat di sini outputnya adalah ada dir A, dir C, downloads pictures, template, dan lain sebagainya. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah file dengan cara touch tax.txt dan kita enter. Oke, kemudian kita akan coba masuk ke file tersebut, file tax.txt. Kita dengan cara cd tax.txt, kemudian kita enter. Ini hasilnya error ya teman-teman, karena cd ini atau perintah ini merupakan perintah untuk masuk ke sebuah direktori, bukan sebuah file. Nah, ini yang dimaksud dengan stdr atau standar error. Oke, di sini saya akan mencoba menyimpan outputnya pada sebuah file. Nah, ini kan kalau misalnya kita memberikan perintah ls, kemudian kita enter, nah dia akan langsung memunculkan outputnya. Nah, sekarang saya akan mencoba menyimpan outputnya pada sebuah file dengan cara, jadi di sini inputnya adalah ls, kemudian outputnya akan saya simpan pada file show.txt, lalu kita enter. Di sini outputnya akan tersimpan pada show.txt. Meskipun file show.txt ini belum pernah saya buat, namun ketika saya ls di sini sudah ada file show.txt. Kemudian untuk melihat output yang sudah kita simpan pada file show.txt, teman-teman bisa memberikan perintah head show.txt. Oke, jadi cat ini merupakan perintah untuk melihat isi file dari show.txt. Kemudian kita coba enter. Jadi ini dia output yang sudah kita simpan pada show.txt.
akan muncul ya teman-teman. Di sini ada 2020.txt, kemudian desktop, dir A, dir B, dir C, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan mencoba membuat satu direktori, yaitu mkdir tes15. mkdir tes15. Kemudian kita enter. Saya akan membuat sebuah file dari tes15, yaitu file touch tes15 slice tes1.txt. Lalu kita enter. Nah, ketika kita memberikan perintah ls tes15 slice tanda lebih dari, kemudian show.txt, lalu kita enter. Oke, maaf ada sedikit permasalahan, kita akan mencoba mengulangi dari awal. Nah, ketika kita memberikan perintah ls tes15 slice, kemudian kita enter, dia akan memunculkan sebuah file, yaitu file tes1.txt. Nah, di sini saya akan mencoba menyimpan output di ls tes15 ini di dalam sebuah file, sama seperti sebelumnya dengan perintah ls tes15 slice tanda lebih dari show.txt, kemudian kita enter. Oke, kita akan coba melihat hasilnya dengan cara cat show.txt. Dia hanya memunculkan output dari ls tes15. Outputnya yang sebelumnya telah hilang. Nah, saat kita cat show.txt, dia akan memunculkan output dari ls tes15. Nah, kenapa di sini ketika kita memberikan perintah cat show.txt, dia hanya memunculkan output dari ls tes15. Nah, itu kita hanya menggunakan perintah satu tanda lebih dari. Kita coba akan memberikan perintah ls lebih dari show.txt, lalu kita enter. Kemudian kita cat show.txt. Nah, di sini dia hanya memunculkan output dari ls. Yang output ls tes15 telah hilang. Kemudian ini untuk melihat output yang sebelumnya, teman-teman bisa memberikan perintah ls tes15 slice tanda lebih 2 kali seperti ini, kemudian baru show.txt, lalu kita enter. Kemudian kita cat show.txt, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada tes1.txt. Jadi output dari sebelumnya juga ikut terlihat. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim ini merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux. Jadi misalnya teman-teman pernah membuat file berbasis teks atau txt pada Linux. Nah, dengan perintah vim inilah teman-teman bisa mengedit file berbasis teks tersebut. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya, kemudian kita buka terminal. Oke, langsung saja kita berikan perintah v. Kemudian kalian tab ya teman-teman. Kemudian kita berikan perintah v. Kemudian kalian tab ya teman-teman, bukan di enter. Nah, di sini akan muncul view viewers vim.tiny. Nah, jadi V ini model lama dari Vim, dan Vim itu merupakan model terbaru dari V. Jadi kita bisa menginstal Vim untuk mengedit file yang ada pada directory home dengan perintah apt min get
install Vim. Kemudian kita enter. Oke, ini hasilnya error ya teman-teman, karena kita tidak memiliki akses untuk menginstal pada user. Jadi ketika kita ingin menginstal perlu masuk ke router terlebih dahulu. Kita berikan perintah su, lalu kita enter, kemudian kita masukkan password root kita. Kemudian kita ketikkan cd/root. Oke, ketika kita sudah masuk ke root, kita langsung saja install Vim-nya dengan perintah apt min git install Vim. Kemudian kita enter. Oke, kita ketikkan saja y, kemudian kita enter lagi. Oke, kemudian di sini kita akan memasukkan ISO atau DVD yang kita gunakan untuk menginstal Debian ini ya teman-teman. Kita bisa pergi ke logo CD di sini, ini yang bulat seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan ISO-nya Debian, kita aktifkan ya. Kemudian juga jika sudah kita bisa enter. Oke, kita bisa tunggu sebentar. Kemudian jika sudah kita cek V, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada Vim ya teman-teman. Nah, kita sudah bisa mengedit file yang ada pada home directory. Oke, kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Nah, apa sih itu konfigurasi boot order? Oke, teman-teman bisa langsung buka terminal Debian-nya ya. Langsung saja kita merunning-nya. Oke, nah karena saya sebelumnya sudah memasukkan DVD pada saat Vim, karena di saat saya melakukan penginstalan Vim itu terdapat sedikit kesalahan. Nah, jadi pada saat boot order ini kita langsung seperti tampilan sudah masuk ke Debian-nya. Padahal di boot order sendiri itu ketika kita merunning Debian-nya itu seperti tampilan ingin menginstal lagi. Nah, kemudian ketika kita power off Debian servernya dan kemudian kita running lagi, dia ini akan muncul tampilan seperti saat kalian melakukan penginstalan pada awal, seperti ada tampilan install maupun graphical install. Nah, karena di sini saya sebelumnya sudah memasukkan DVD pada saat penginstalan Vim, jadi di sini saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, kemudian teman-teman nggak perlu khawatir nih ketika terjadi hal tersebut. Oke, saat terjadi hal tersebut seperti tampilan seakan-akan ingin penginstalan ulang, teman-teman tidak perlu khawatir nih, kalian cukup buka setting pada Debian servernya, kemudian kalian ke sistem. Oke, nah di sini bisa diperhatikan pada boot order, di sini terdapat hard disk, optical, floppy, dan network. Posisi saat ini hard disk saya berada di urutan pertama. Seharusnya jika pada boot order ini posisi hard disk itu berada di posisi ketiga, yaitu di posisi floppy. Bisa diperhatikan kembali jika urutan seperti ini yang nantinya akan membuat Debian kita seakan-akan akan melakukan penginstalan ulang. Jadi caranya teman-teman cukup memindahkan hard disk pada urutan pertama seperti ini pada yang sebelumnya, kemudian optical pada urutan kedua, dan yang terakhir ada floppy di urutan yang ketiga. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita coba untuk running ulang. Nah, ini tampilannya sudah berubah ya teman-teman. Tampilannya sudah seperti kita login ke Debian server seperti biasanya. Nah, oke, bisa dilihat ini tampilannya sudah berubah ya teman-teman. Tampilannya sudah seperti kita login ke Debian server seperti biasanya. Oke, di sini kita coba login. Oke, di sini bisa dilihat tampilannya sudah seperti biasanya ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu edit file dengan Vim. Oke, jadi sebelumnya kan kita sudah install Vim. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan boot order. Jadi boot order ini adalah yang menghalangi kita untuk login atau masuk ke Debian seperti biasanya. Jadi karena kita sudah memindahkan DVD pada urutan kedua, yang mana itu tidak bisa lagi menghalangi kita untuk masuk ke Debian seperti biasanya. Oke, jadi kita ini sudah bebas melakukan apa saja.
Oke, karena sebelumnya kita belum pernah memberikan Vim, jadi kita langsung saja pergi ke terminalnya, ke terminal Debian server. Oke, kita sudah masuk ke terminalnya, kemudian kita ls. Nah, di sini ada file tax.txt. Kita akan menggunakan file ini untuk praktek Vim ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu cat tax.txt. Apakah masih kosong filenya? Oke, saat kita cek cat tax.txt ini masih kosong ya teman-teman. Oke, langsung saja kita berikan perintah vim tax.txt. Jadi vim tax.txt ini adalah perintah untuk mengedit file di dalam tax.txt. Kemudian kita enter. Oke, karena di sini kita sudah enter. Untuk mengeditnya, teman-teman bisa masuk dulu ke mode insert dengan klik tombol atau huruf I pada keyboard kalian. Oke, di sini saya sudah ketik huruf I dan kita sudah masuk ke insert. Di sini kita sudah bisa mengedit ya teman-teman. Contohnya, di sini saya akan mengisikan halo 1, halo 2, dan halo 3. Nah, terus untuk search teman-teman harus keluar terlebih dahulu dari mode insert dengan klik tombol escape. Escape pada keyboard kalian atau VN loop. Oke, kita sudah keluar dari mode insert. Oke, untuk keluarnya teman-teman bisa memberikan perintah W atau biasanya digabungkan dengan key. Jadi W key. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu edit file dengan nano. Oke, langsung saja kalian bisa merunning Debian-nya, kemudian buka terminal Debian servernya. Oke, langsung saja kita ls terlebih dahulu. Oke, kemudian saya akan mengedit file check.txt dengan perintah nano. Oke, langsung saja kita ketikkan nano check.txt. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja mengisi dari file check.txt seperti yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya akan mencoba tes 1, tes 2, dan tes 3. Nah, kemudian untuk save-nya, teman-teman bisa klik Ctrl X untuk exit, kemudian Y untuk menyimpan modifikasi, kemudian baru kita enter. Y, lalu enter. Kita bisa cek di check.txt. Check.txt. Oke, di sini file dari check.txt sudah ada ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Nah, di sini sudah ada tes 1, tes 2, dan tes 3. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu perintah more and less. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana perintah more dan less. Kemudian, saya akan melihat isi dari file .load yang mana dia berada pada var dan juga berada pada log cat var /log. Oke, langsung saja kita buka terminalnya. Oke, kemudian saya ingin melihat isi dari file .load yang mana dia berada pada var dan juga berada pada /var /log. Oke, langsung saja kita ketikkan cat /var /log boot.log. Oke, kita langsung enter. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Kita harus masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah cd /root. Oke, langsung saja kita ulangi perintah yang tadi, yaitu cat /var /log root.log. Kemudian kita lihat isi dari file .log. Oke, ini sudah sudah kita berikan perintah tersebut. Nah, jadi ketika kita menggunakan perintah cat, dia akan menampilkan keseluruhan dari file .log ini, yang mana ini adalah informasi booting ketika kita masuk ke Debian. Lalu gimana jika kita ingin melihat tampilan awalnya saja? Teman-teman cukup mengganti cat dengan more. Caranya yaitu more /var /log. Nah, saat kita berikan perintah more, itu dia akan menampilkan atau memunculkan tampilan awalnya saja. Nah, ini akan menampilkan output pertamanya ya teman-teman. Dan untuk melihat output selanjutnya, teman-teman bisa klik spasi atau enter. Oke. Nah, apa sih bedanya ketika kita spasi dan enter? Nah, kalau spasi itu dia
menampilkan output selanjutnya atau output yang baru itu sehalaman. Kita coba spasi lagi. Nah, ini akan memunculkan satu halaman. Oke, seperti tadi yang sebelumnya. Tapi kalau kita menggunakan enter, dia hanya menampilkan output baru hanya sebaris saja. Oke, kita akan coba enter. Oke, dia hanya menampilkan satu baris saja. Oke, itu dia bedanya antara spasi dan enter. Kemudian untuk keluarnya, teman-teman bisa klik tombol Q. Nah, selain more, teman-teman juga bisa menggunakan perintah less ya, teman-teman. Di sini kalian bisa ganti more-nya menjadi less. Contohnya seperti ini. Less, slash var, slash log, slash put, clock. Oke, ini sama dengan more. Untuk melihat output berikutnya, teman-teman bisa spasi maupun enter. Bedanya kalau spasi itu satu halaman, kalau enter hanya satu baris saja. Oke, kita coba spasi lagi. Nah, ini dia menampilkan output satu halaman. Kemudian, jika kita enter, dia hanya menampilkan output satu halaman, satu baris saja. Oke, itu dia materi-materi di bab 11 ini. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe video ini ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!